Lebah kayu atau biasa disebut dengan Psilocopala tipes termaksud ke dalam awetan kering memiliki morfologi yang khas dengan tubuh yang berukuran sekitar 25 mm serta warna tubuh bervariasi dari hitam sampai biru metalik, kemudian toraksnya bulat, memanjang berwarna hitam dan memiliki abdomen hitam dengan sayap yang tampak ungu. Pada bagian femur dan tibia terdapat rambut-rambut halus. Lebah kayu termaksud jenis lebah yang dapat ditemukan di berbagai jenis habitat mulai dari hutan sekunder, hutan primer, dan kawasan pedesaan hingga perkotaan. Kemudian untuk klasifikasinya, dia termasuk kelas insekta dengan ordo Hymenoptera dengan familia Apidae dengan genus Psilocopala trail dan spesiesnya namanya Psilocopala tipes dengan autor Duri 1773. Tetragonata sp atau biasa disebut dengan laba-laba regang termasuk ke dalam awetan kering, dikenal memiliki morfologi yang khas dengan tubuhnya yang ramping memanjang dengan warna hitam kecoklatan, dilengkapi kaki yang panjang dan tipis serta rahang yang tampak menjorok ke depan. Kemudian bagian kakinya ditutupi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas terhadap getaran dan membantu dalam pergerakan. Biasanya spesies ini ditemukan di habitat ranting-ranting yang sudah kering. Memiliki klasifikasi dari kelas Arachnida dengan ordo Araneae, famili Tetragonatidae, kemudian dengan genus Tetragonata latheriel dan spesies Tetraga latheriel 1804. Pada saat dilakukan sampling, kelompok 1 menemukan spesies invertebrata yaitu adalah Orthotrum sabina atau capung tentara. Ciri-cirinya adalah dia tuh memiliki sayap yang transparan dengan warna hitam atau kecoklatan, sedangkan matanya itu berwarna coklat kehijauan di bagian atas dan biru kehijauan di bagian bawah. Capung tentara itu umum dijumpai di area air terbuka maupun tertutup dan tersebar luas di Asia, Australia, serta Timur Tengah. Selanjutnya, kelompok 1 menemukan spesies invertebrata yaitu adalah kupu-kupu albatros belang atau dengan nama ilmiah Apias libitea. Ia memiliki ciri utama yaitu adalah kepala berwarna putih dengan mata berwarna coklat, proboscis putih yang terlihat, serta antena hitam sebagai alat penciuman dan penentu arah terbang. Toraksnya punya kontras kuat yaitu bagian depannya warna hitam dan bagian belakangnya itu warna putih. Abdomennya itu berwarna hitam, garis-garisnya itu warna putih. Apias libitea memiliki habitat alami yaitu di hutan primer, pinggiran sungai, dan area peralihan hutan atau perkebunan. Selanjutnya, spesies Leptocyanina. Leptocyanina ini merupakan spesies dari famili Pieridae. Kupu-kupu ini terbangnya lambat dan terlihat cukup lemah, sehingga sering terlihat melayang rendah di dekat tanah. Jenis kupu-kupu dari famili ini umumnya banyak ditemukan di sekitar area yang dekat dengan perairan. Spesies ini ditemukan pada titik koordinat 7 derajat 24.5800 S, 109 derajat 14.9480 E, dengan suhu sekitar 33 derajat Celcius dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Klasifikasinya itu yang pertama klasisnya dari insekta, ordonya Lepidoptera, familianya Pieridae, genusnya Leptosia dari Hubner 1818, spesiesnya Leptocyanina fabricius 1793. Spesies Junonia almana termasuk dalam klasis insekta Ortholepidoptera dan famili Nymphalidae. Junonia almana tersebar luas di Asia tropis dan sering dijumpai di habitat terbuka seperti kebun dan tepi hutan. Junonia almana menunjukkan seasonal pollinism yang jelas dengan bentuk musim basah berwarna cerah dengan spots besar pada sayap, sedangkan bentuk musim kering atau dry season lebih kusam dan spots menyusut. Junonia oritea termasuk dalam kelas insekta Ortholepidoptera dan famili Nymphalidae serta genus Junonia. Memiliki ciri khas bidang biru pada sayap belakang, patch hitam pada sayap depan, dan deretan spots orange hitam dengan bagian ventral yang lebih kusam. Spesies ini berukuran sedang dan aktif di siang hari, terbang rendah, dan sering hinggap di area terbuka untuk mencari nektar. Nah, berikutnya ada Juninio atrites. Nah, Juninio atrites sendiri atau lebih dikenal sebagai Grepensi merupakan kupu-kupu dari famili Nymphalidae yang banyak ditemukan di wilayah tropis Asia, termasuk Indonesia sendiri. Nah, Juninio atrites memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap perubahan lingkungan, sehingga kita mudah menjumpainya di wilayah-wilayah yang terdegradasi maupun area urban. Nah, spesies ini tuh tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada umumnya kupu-kupu ini kita dapat temukan di habitat seperti padang rumput, tepi jalan, taman kampus, dan area bercahaya tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada Euloplea mulciberla. Ini termasuk dari ordo Lepidoptera. Nah, mulciber ini mengalami seksual dimorfisme di mana pada jantan sayapnya itu tuh berwarna gelap dengan coklat kehitaman. Nah, di situ ada warna biru metalik.
dengan bintik-bintik putih di sayap depannya. Pada sayap belakang relatif polos berwarna coklat atau kehitaman. Pada betina itu tuh warnanya lebih coklat dan sayap biasanya tidak memiliki warna bintik atau garis. Nah, selain itu, pada sayap belakangnya itu tuh memiliki garis dan bintik putih. Selanjutnya, klasifikasi dari kelas Diplopoda dengan ordo Spirobilida, famili Pachybollidae, genusnya Trigoniolus, dan spesiesnya Trigoniolus corallinus. Ini merupakan hewan yang termasuk dalam kelas Diplopoda yang mempunyai tubuh panjang mirip tabung dengan jumlah segmennya 30 atau lebih. Hewan ini sering disebut sebagai kaki seribu, walaupun jumlah kakinya itu tidak benar-benar sampai 1000. Nah, spesies ini terlihat berjalan di atas area jalan kecil di sekitar persawahan karena tempatnya yang cukup lembab. Pila Ampulacea atau biasa disebut dengan keong sawah termasuk awetan basah memiliki ciri morfologi yaitu cangkang yang berukuran 27-56 mm dengan lebar 24-49 mm. Bagian atas cangkangnya cenderung lebih pendek dibandingkan bagian bawah. Cangkangnya berwarna kuning kecoklatan dengan pola garis-garis horizontal, aspeknya berbentuk tumpul, dan bagian mulut cangkang termasuk cukup besar. Kemudian umumnya ditemukan di tempat-tempat perairan seperti persawahan, kolam, saluran irigasi, sungai, danau, dan lain sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi termasuk kelas Glastropoda dengan ordo Artinaneoglossa dengan famili Ampluraridae. Kemudian untuk genus Pilaroding dan spesies Pila Ampulaceae yang ditemukan oleh Linnaeus 1758. Selanjutnya yaitu Oxy japonica. Menurut GPIF, spesies ini mempunyai kelas yaitu Insecta, ordonya Orthoptera, familinya Acrididae, genusnya Oxia. Belalang hijau memiliki tubuh dan kaki berwarna hijau mencolok dengan kepala sedikit lonjong, antena panjang, serta mata yang tampak menonjol. Serangga ini mempunyai mulut penggigit dan mengunyah, dan 6 kaki, di mana 4 kaki depan digunakan untuk berjalan, sementara 2 kaki belakang lebih panjang dan kuat, sehingga membantu melompat lebih jauh. Spesies vertebrata yang kelompok satu temukan yaitu adalah kadal rumput dengan nama ilmiah Tachyndromus sexlineatus. Ciri utamanya adalah dia memiliki moncong yang tumpul, punggung berwarna hijau hingga abu-abu kecoklatan dengan ada sedikit kilauan metalik, serta garis hitam yang membatasi garis terang di bagian bawah. Bagian ventralnya itu berwarna terang sampai kehijauan, tubuhnya itu diselimuti oleh sisik dengan lidah dan ekor yang panjang. Kadal rumput dapat dijumpai di berbagai habitat seperti di hutan, padang rumput, kebun sawah, rawa, hingga pemukiman. Berikutnya ada Calotes versicolor. Tentunya teman-teman sudah tahu apa itu Calotes versicolor. Nah, dengan nama lokal bunglon taman memiliki karakteristik tubuh yang menyerupai iguana, tapi ukurannya lebih kecil dibanding iguana. Tubuh Calotes versicolor memiliki warna kecoklatan sampai keabu-abuan. Ketika musim kawin datang, sang pejantan akan merubah warna tenggorokannya menjadi warna merah dan hitam. Spesies bunglon ini dapat diidentifikasi dari jambulnya. Calotes dapat ditemukan di antara semak dan rerumputan. Ia juga akan naik ke batang pohon untuk tidak terdeteksi. Seperti agamid pada umumnya, Calotes akan bertelur di lubang tanah. Selanjutnya yaitu Eutropis multifasciata. Klasifikasi menurut GPIF yaitu kelasnya Reptilia, ordo Squamata, famili Scincidae, genus Eutropis, serta spesies yaitu Eutropis multifasciata. Kadal kebun merupakan reptil bersisik dan licin dengan lidah serta ekor yang panjang dan bergerak menggunakan 4 kaki. Umumnya aktif berlari atau berjemur di bawah sinar matahari, tubuhnya berwarna coklat dengan bintik putih dan sisik dorsal kasar, serta memiliki garis samping merah kekuningan yang khas. Panjang tubuh berkisar 96-101 mm dengan ekor 181-191 mm dan panjang total dapat mencapai kurang lebih 25 cm. Kesimpulannya, total 15 spesies ditemukan di Plot 5, Kampus Tengah, Sawah Timur, kawasan Kampus Unsud, Grendeng, Purwokerto. 15 spesies tersebut adalah anggota dari sebanyak 9 spesies yang merupakan anggota dari klasis Insecta dengan ordo Odonata, Hymenoptera, Optotera, Lepidoptera. Selanjutnya, 1 spesies merupakan anggota dari klasis Arachnida dengan ordo Araneae, 1 spesies dari klasis Diplopoda dengan ordo Polydesmida, dan 1 spesies dari klasis Gastropoda dengan ordo Achytaenioglossa. Sementara itu, 3 spesies merupakan anggota dari klasis Reptilia dengan ordo Squamata.